saya Adem Afi Ramdan dari Prodi Agroteknologi Fakultas Teknologi Industri Universitas Gunadarma. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan pengalaman saya dalam kegiatan budidaya tanaman cabai merah di dalam greenhouse dengan menggunakan drip irigasi otomasi. Untuk itu, mari kita simak bersama-sama bagaimana prosesnya. Sebelum melakukan budidaya, ada pun tahapan-tahapan pada budidaya tanaman cabai yang terdiri dari yang pertama itu persiapan lahan, yang kedua itu penyemaian, yang ketiga itu persiapan media tanam, yang keempat itu penanaman, yang kelima itu pemupukan, yang keenam itu pemeliharaan, dan yang ketujuh itu adalah panen. Sebelum melakukan budidaya, sebaiknya kita mengenali terlebih dahulu karakteristik tanaman cabai itu sendiri. Tanaman cabai merah merupakan tanaman hortikultura yang berasal dari famili terung-terungan atau Solanaceae. Tanaman cabai merah termasuk dalam tanaman semusim yang berasal dari Amerika. Selain itu, cabai merah juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya untuk mengatur peredaran darah, memperkuat jantung, nadi, dan syaraf, serta mencegah flu dan demam. Adapun syarat tumbuh tanaman cabai merah, diantaranya cabai merah dapat tumbuh pada dataran rendah dengan ketinggian 0-1200 mdpl. Suhu yang ideal untuk tanaman cabai merah yaitu 24-28 derajat Celcius. Kelembapan yang cocok untuk tanaman cabai merah diantaranya 70% hingga 80%. Dan untuk pH yang optimal itu 5,5-7. Serta lama penyinaran yang dibutuhkan tanaman cabai diantaranya 10-12 jam penyinaran per hari. Hal yang pertama dilakukan dalam kegiatan budidaya cabai merah pada kali ini adalah persiapan lahan. Persiapan lahan yang dilakukan diantaranya adalah membersihkan tanaman-tanaman sebelumnya yang sudah ditanam, sanitasi, serta sterilisasi. Dikarenakan sebelumnya di dalam greenhouse ini ditanami oleh berbagai tanaman seperti terung, mentimun, cabai rawit, serta kailan. Berikut adalah penampakan dari greenhouse sebelum dibersihkan. Berikut adalah penampakan dari greenhouse yang sudah dibersihkan. Tujuan dari sterilisasi greenhouse ini adalah untuk mencegah terjadinya penyakit tular serta hama dari tanaman sebelum kepada tanaman yang akan dibudidayakan nanti. Sebelum melakukan penyemaian, hal yang dilakukan terlebih dahulu yaitu menyiapkan media untuk semai. Media yang digunakan yaitu tanah, pupuk kandang sapi, arang sekam dengan perbandingan 1:1:1. Setelah itu media diaduk hingga menjadi homogen untuk persemaian. Sebelum benih disemai, agar daya berkecambahnya meningkat, sebaiknya benih direndam dengan air hangat ujung jari selama 1x24 jam. Setelah direndam, benih dimasukkan ke dalam tray semai dengan menggunakan pinset
pada kedalaman lubang tanam kurang lebih 1 cm. Masukkan 2 benih setiap lubang tanam. Setelah itu, lubang tanam ditutup. Dan untuk tahap selanjutnya yaitu perawatan semai seperti melakukan penyiraman rutin setiap hari pada pagi dan sore hari. Benih cabai akan berkecambah sekitar 2-4 minggu hingga muncul daun 4 baru bisa dipindah tanam. Setelah umur semai sudah 4 minggu dan muncul daun 4, namun untuk dipindah tanam tidak memungkinkan dikarenakan kondisi tanaman semai masih cukup kecil untuk dipindah ke polybag besar ukuran 35x35. Maka hal yang dilakukan adalah memindahkan semai ke polybag kecil ukuran 15x15 terlebih dahulu. Tujuannya adalah agar tanaman mendapatkan cukup nutrisi untuk daya dukung pertumbuhannya. Kegiatan selanjutnya adalah mempersiapkan media untuk pindah tanam. Hal yang pertama dilakukan adalah mengambil tanah. Setelah itu, tanah dikering anginkan selama 1-2 hari. Untuk tahap selanjutnya yaitu pengayakan tanah. Setelah tanah sudah dikering anginkan, tanah diayak menggunakan ayakan khusus tanah. Tujuannya yaitu untuk menyeragamkan ukuran tanah dan memisahkan bahan pengotor dari tanah. Selanjutnya, tanah yang sudah diayak dimasukkan ke dalam polybag ukuran 35x35 cm sebanyak 3,5 kg. Setelah itu,
Tanah diberikan pupuk kandang sapi sebagai pupuk dasar sebanyak 1,5 kilo. Jadi media yang digunakan pada budidaya tanaman cabai merah ini hanya tanah dan pupuk kandang sapi. Setelah itu, media diaduk hingga menjadi homogen. Dalam penginstalasian drip irigasi otomasi, alat dan bahan yang diperlukan yaitu selang PE, konektor TI, reducer TI, dripper, end plug, pompa, adaptor, dan stop kontak otomasi. Hal yang pertama kali dilakukan adalah pengaturan jarak terhadap sumber air serta penyambungan selang pada konektor TI. Setelah itu, penyambungan selang PE ke setiap bedeng tanaman cabai. Setelah itu, diukur jarak antara selang terhadap setiap polybag. Setelah itu, pemasangan reducer TI untuk menyalurkan air melalui selang PE 7 mili ke tanaman. Setelah itu, pemasangan selang PE 7 mili terhadap reducer TE untuk menyalurkan air dari sumber air ke tanaman. Setelah itu, ujung selang PE 7 mili dipasang dripper adjustable agar air yang diterima oleh tanaman berupa tetesan. Selanjutnya adalah lakukan hal yang sama pada setiap bedeng tanaman. Setelah semuanya terpasang, ujung pada selang PE 16 mili ditutup menggunakan end plug. Berikut adalah penampakan drip irigasi sudah terpasang semuanya. Setelah irigasi sudah terpasang, maka selanjutnya mengatur waktu penyiraman pada stop kontak otomasi.
Stop kontak disetting untuk menentukan waktu memulai menyiram, lama penyiraman, dan berhenti menyiram. Kegiatan selanjutnya adalah pindah tanam. Tanaman cabai merah yang sudah dipindahkan ke polybag kecil sebelumnya sudah menunjukkan pertumbuhan yang bagus, maka perlu dipindahkan ke polybag yang lebih besar agar pertumbuhan dan produksinya optimal. Total tanaman yang ditanam pada budidaya kali ini berjumlah 72 tanaman. Agar pertumbuhan cabai merah optimal, maka perlu memberikan nutrisi yang cukup untuk tanaman. Maka dari itu, perlu pemberian nutrisi kepada tanaman dengan cara pemupukan. Pupuk yang digunakan dalam budidaya kali ini menggunakan pupuk organik hayati dan pupuk NPK. Penggunaan pupuk hayati diberikan kepada tanaman dengan berbagai percobaan, di antaranya 2 minggu sekali, seminggu sekali, dan seminggu 2 kali. Sebelum diberikan ke tanaman, pupuk hayati dilarutkan ke dalam air terlebih dahulu dengan konsentrasi 30 ml per liter air. Setelah itu diberikan kepada tanaman dengan dosis 12 ml per tanaman. Penggunaan pupuk NPK diberikan kepada tanaman setiap seminggu sekali. Namun pada budidaya cabai merah kali ini menggunakan berbagai dosis percobaan, diantaranya 2,5 gram per tanaman, 1,25 gram per tanaman. Penggunaannya yaitu dengan cara pupuk NPK dilarutkan dengan air sebanyak 250 ml. Setelah dilarutkan, pupuk NPK dikocorkan kepada tanaman. Pemeliharaan yang dilakukan dalam budidaya kali ini meliputi sanitasi gulma, monitoring tanaman, pruning, pengendalian hama penyakit, serta pemasangan aljir agar tanaman dapat berdiri kuat. Dalam masa pemeliharaan, hama yang sering menyerang diantaranya itu ulat, belalang, trips, serta tungau. Kegiatan selanjutnya yaitu pemanenan. Pemanenan dilakukan pada sore hari dengan interval 2-5 hari sekali. Kriteria buah cabai yang sudah siap dipanen dengan ciri buah berwarna merah, buah mengkilap, serta keras. Pemanenan dilakukan dengan tangan secara hati-hati agar buah tidak merusak percabangan. Sekian video dari saya tentang budidaya tanaman cabai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.